Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat kuis dengan menggunakan Google Form pada fasilitas Google Classroom SMK Negeri 6 Garut. Kuis ini dapat kita gunakan untuk melakukan penilaian baik itu ulangan harian, kemudian PTS, PAS maupun PAT terhadap peserta didik atau siswa-siswi kita. Ya, ngopi dulu bentar. Jadi nanti materi ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tentu saja kita membuat dulu naskah soal untuk ujian secara online di Google Classroom. Kemudian setelah itu kita atur ujian tersebut. Setelah kita atur, kemudian kita uji coba untuk mengecek apakah naskah soal ujian yang kita buat itu telah berjalan atau telah berhasil sesuai dengan keinginan kita. Namun sebelum kita beranjak untuk membuat naskah soal ujian secara online, itu untuk mempermudah pekerjaan kita, itu pertama kita siapkan dulu naskah soal yang telah dibuat di Word ya, atau aplikasi lain, sehingga nanti kita tidak harus mengetik lagi di kuis tersebut. Jadi kita tinggal kopas dari soal yang telah kita siapkan. Kemudian untuk beberapa pelajaran tertentu itu dibutuhkan aplikasi tambahan untuk mengcapture atau men-screenshot soal yang berbentuk gambar atau naskah soal yang tidak dapat diketik secara online. Karena jika diketik secara online itu kemungkinan tidak akan terbaca, seperti rumus matematik atau unsur kimia itu biasanya tidak bisa secara serta-merta kita kopas, atau kalaupun kita ketik itu membutuhkan fasilitas yang lain, sehingga saya sarankan untuk hal-hal yang tidak bisa difasilitasi oleh kuis tersebut itu sebaiknya dengan mengcapture soal atau gambar tersebut ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke pembuatan naskah soal ujian pada kuis di Google Classroom. Kita buka saja Classroom milik kita, dengan setelahnya itu sebelumnya itu login dulu menggunakan akun yang kita biasa gunakan pada saat melakukan KBM. Ini saya akan coba buat di ruang guru. Jadi nanti pilih kelasnya. Jika nanti ingin disebar, nanti di bagian kelas bisa di checklist beberapa kelas. Jika sebelumnya untuk keperluan penugasan kita pilih tugas, nah untuk keperluan penilaian atau ulangan atau ujian kita pilih tugas kuis, sehingga nanti Google akan langsung menyiapkan Google Form untuk keperluan kuis tersebut. Kita klik, kemudian kita diberi judul, misalnya dalam waktu dekat kita akan melakukan PTS, misalnya PTS, kemudian mata pelajarannya apa. Ini contoh soal saya pakai judul campur-campur saja, sebab nanti soalnya macam-macam, ada bahasa Indonesia, kimia, matematik. Tunjuknya silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan keperluan. Nah, kita langsung bikin atau mengedit naskah soal. Ini judulnya blank quiz. Nanti di bagian sini beri judul PTS misalnya. PTS
PTS campur-campur. PTS campur-campur, deskripsinya Bapak Ibu jelaskan ketentuan pada saat melakukan ujian. Kemudian ini kita edit dulu karena ini tidak serta-merta langsung berubah seperti judulnya ini. Jadi kita beri judul sama seperti tadi judul di formnya, PTS campur-campur. Jangan lupa nanti penyimpanannya, sebab kalau tidak disimpan ke folder Bapak Ibu itu akan pabalatak di luar ya. Seperti ini nih ada. Kita masukkan pindahkan ke folder kita. Ke folder kita, kemudian masukkan ke bagian penilaian. Pindahkan, terus pindahkan. Nah, yang pertama kita isi tentu saja biodata dari siswa tersebut. Nama, nanti biasanya untuk keperluan praktis kita pakai jawaban singkat. Kemudian jangan lupa beri deskripsi agar anak tidak campur aduk dalam mengisi nama. Gunakan huruf kapital. Contoh Yayan Cahyana. Teks jawaban singkat ini wajib diisi. Kemudian kunci jawaban nggak usah diisi karena ini identitas atau biodata. Dan selanjutnya kita kasih pertanyaan tentang kelas. Ini bisa Bapak Ibu gunakan jawaban singkat atau pakai drop down, silahkan mangga. Misalnya kalau pakai drop down itu misalnya saya kasih 12/1, 12/2, dan 12/3, 12/4, 12/5, seperti itu. Kemudian ini nggak usah diisi, nggak diisi deskripsi, paling ini wajib diisi. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya itu adalah soal ujian. Kita tidak usah ngetik, kita buka dokumen Word yang telah kita bikin. Misalnya yang ini kita masukkan sebagai soal pertama. Kita masukkan sebagai soal pertama. Ini boleh pakai nomor atau tidak, nggak masalah. Kemudian ininya pilih pilihan ganda. Kemudian kita masukkan jawaban-jawabannya. Pertama ini A-nya boleh dihilangkan. Kemudian B, mendeskripsikan fenomena. Kemudian C, membuat klasifikasi data. Kemudian yang D, ini mengurutkan pernyataan. E-nya hilangkan. Itu soal pertama. Kemudian kita kasih kunci jawaban ya. Kita kasih kunci jawaban, berikut poinnya. Poinnya disesuaikan saja dengan keperluan Bapak Ibu. Kalau misalnya soalnya ada 20 atau 25, nanti dikasih poin berapa, biar nanti misalnya
Kalau misalnya soalnya 25 itu nanti kita kasih poin 4, sehingga jika dikalikan nanti poinnya akan pas 100. Kita pilih jawaban yang benar dengan mengklik pada jawaban yang dianggap benar oleh Bapak Ibu. Ini saya ngasal saja ya, bisa saja ini salah. Ini hanya sekedar untuk memperlihatkan bahwa ini jawaban yang betul. Untuk prosedur itu kemungkinan kan mengurutkan ya, mengurutkan pernyataan mungkin ya, yaitu tinggal dikoreksi saja oleh Pak Dede, Bu Imas atau Pak Yogi Rahmadi. Kalau sudah ini selesai ya, jadi nanti dibikin soalnya, kemudian pilih kunci jawabannya berikut poinnya. Jangan lupa ininya wajib diisi seperti itu. Itu untuk soal pertama. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, kita klik plus. Kita coba soal matematik seperti ini. Nah ini yang soal pertama, ini ada simbol alfa, kemudian ada gambar. Yang alfa kemungkinan ini tidak bisa dikopas. Maksudnya nanti simbolnya tidak akan persis jadi alfa, ini akan jadi A saja, sehingga nanti biar ada kejelasan terhadap siswa apakah itu A atau alfa ya, kita screenshot saja soal berikut gambarnya. Itu menggunakan fasilitas software untuk mengcapture pada window, itu namanya snipping tool. Kita pilih yang new, kemudian kita tarik atau screenshot soalnya tersebut. Kalau sudah nanti di save, masukin ke folder. Misalnya ini soal nomor 2. Ini soal nomor 2 itu kalau sudah kita minimize saja, jangan di close, sebab nanti bisa saja soalnya banyak yang harus capture, jadi minimize saja. Kemudian kita masukkan ke soalnya dengan menggunakan tanda ini untuk memasukkan gambar. Kita unggah, kita cari, itu kita lihat di folder yang kita buat untuk menyimpan capturean tadi. Ini soal nomor 2. Kalau sudah nanti muncul di sini gambarnya, ini jelas ya. Nah kemudian nanti di opsi jawabannya itu kita coba ini, kalau ini kemungkinan bisa dikopas sisi depan per sisi samping, cuman nanti tidak akan tepat menggunakan garis lurus, kemungkinan akan, nah ini pakai pernya per garis miring seperti ini. Kalau dianggap ini bisa dipahami oleh siswa silahkan, kalau tidak ya silahkan di capture lagi seperti tadi menggunakan snipping tool. Kita kopas lagi soalnya tadi yang B, ini sisi depan per sisi miring. Kemudian kita pilih jawaban yang betul menggunakan klik kunci jawaban. Kalau yang saya ketahui dari pelajaran matematik yang pernah saya pelajari, itu kalau sinus itu di ini nih sudut C, berarti sisi depan yang A per sisi miring. Ya nanti mohon koreksi saja oleh Bu Cucu, Bu Nina atau siapa lagi ya, belajar Bu Rati. Kemudian jangan lupa poinnya kalau nanti kelupaan. Kalau sudah nanti selesai. Itu soal untuk nomor 2.
kita buat soal nomor 3. Ini contoh saya ambil untuk soal kimia. Ini kimia lumayan agak banyak seperti ini. Di bawah ini yang merupakan larutan elektrolit lemah adalah, kalau soalnya bisa dikopas seperti ini. Tinggal kita kopas, nomornya kita hilangkan. Hanya saja nanti ini nih rumus senyawanya itu kemungkinan tidak bisa dikopas. Kita coba ya. Ya bisa sih, tapi ini H2O seperti ini, apakah ke bawah itu bisa dipahami? Ininya tidak ke bawah, tidak bisa dipahami oleh siswa atau tidak, yaitu silakan. Kemudian ini CH3COOH. Kalau misalnya anak bisa paham ya silakan saja. Ya, kalau dianggap itu akan membingungkan siswa, lagi-lagi nanti si soalnya tersebut harus di screenshot pakai snipping tool. Kita pilih new, misalnya yang A ini H2O. Kita kopas, kita screenshot, kita save. Ini misalnya nomor 3 pilihan jawaban A, misalnya 3A. Save. Kemudian new lagi, ini 3B misalnya. Save. 3B. Save. New lagi. Lek semang. Cuman ya gimana lagi, karena Google tidak memberikan fasilitas. Sebetulnya ada sih ekstensi yang bisa kita gunakan untuk membuat rumus seperti ini, tapi agak ribet gitu teh. Jadi lebih baik di capture saja satu-satu seperti ini. Save nanti 3C. 3C sudah ya. New lagi 3D seperti ini. Kalau kata orang Inggris mah wayahna ini teh 3D. Save. New lagi 3E. Save 3E. Nah, nanti masing-masing gambar itu kita masukkan ke jawabannya itu tadi. Misalnya ini H2O yang 3A. Kita harus unggah satu-satu. Cari. Kemudian kita masukkan 3A, open. Kemudian cari lagi. Ini dihapus saja. Kemudian yang ini ya. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk memberi kunci jawabannya. Saya kurang tahu sih, pilih aja yang asal ya. Nanti Bu Eva tolong dikoreksi. Kalau sudah selesai, nanti ini jangan lupa wajib diisi. Itulah kurang lebih ke pembuatan naskah soal untuk keperluan ujian ataupun ulangan.
Setelah naskah soalnya selesai, kita bisa preview atau tinjau dulu atau dilihat dulu soal yang telah kita bikin dengan menggunakan tadi tanda mata. Nah, ini hasilnya. Jadi ini nama, kelas, kemudian soal yang pertama, kedua, ketiga. Nah, ini kalau soal yang tadi yang jawabannya di capture itu akan ada gambar berikut opsi ya, ada opsi 1, 2, 3, 4 dan opsi 5 seperti itu. Setelah selesai melihat preview, ini preview akan muncul di tab baru ya, bisa kita tutup. Nah, nanti balik lagi ke soal yang kita bisa edit. Nah, nanti kita selanjutnya kita setting pengaturan untuk ujian tersebut. Ini ada gambar seperti gear, kita klik gambar seperti gear. Nah, ini ada beberapa setelan yang bisa kita gunakan. Ini untuk keperluan ujian, ini bisa kita checklist, kumpulkan alamat email, kemudian tanda terima respon. Jadi maksudnya tanda terima respon itu hasil ujian atau pemberitahuan itu bisa masuk ke email. Jadi kita klik selalu saja ini seperti ini. Kumpulkan alamat email, kemudian tanda terima respon, kemudian pilih selalu, kemudian batasi ke 1 tanggapan. Karena jika ini tidak di checklist, nanti beberapa siswa tersebut bisa melakukan ujian beberapa kali. Jadi untuk membatasi agar hanya bisa melakukan ujian 1 kali, ini batasi ke 1 tanggapan, ini perlu di checklist. Kemudian responden dapat. Nah, kalau yang edit setelah mengirimkan sebaiknya di checklist, karena nanti bisa saja anak ingin mengubah jawaban. Jadi ini mengubah jawaban sebelum dikirim ya. Kalau sudah dikirim ya itu lain soal. Jadi editnya itu di checklist, diisi kayak siswa lupa nama atau lupa kelas ya, atau salah, itu bisa diperbaiki lagi. Kemudian ini jangan di checklist, lihat diagram ringkasan dan respon tag. Ini nggak usah, ini di bagian umum. Kemudian di bagian presentasi, ini bisa saja kalau misalnya tidak ada semacam satu soal untuk beberapa nomor, bisa kita acak urutan pertanyaannya. Kemudian nanti pesan konfirmasi jika misalnya tidak selesai. Terima kasih. Terima kasih sudah menyelesaikan ujian. Silahkan lanjut ke ujian berikutnya misalnya. Itu di bagian presentasi. Kemudian di bagian quiz, nanti untuk opsi quiz ini jangan diubah menjadi off ya, ini biarkan saja on, karena untuk keperluan quiz ininya harus on. Kemudian opsi quiz itu segera setelah setiap pengiriman. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, itu jangan di checklist. Jawaban yang benar jangan di checklist, sebab nanti anak bisa saja memberitahu temannya jawaban-jawaban yang betul. Kemudian nilai poin juga sebaiknya jangan, karena nanti bisa saja anak ada yang mentalnya kurang siap menerima nilai yang besar ya gitu. Jadi atau ting kena terjadi pingsan. Jadi sebaiknya nilai poin jangan di checklist seperti itu. Kalau sudah, ini nanti disimpan. Oke, kita review lagi ya. Di bagian umum ini yang di checklist, kumpulkan alamat email, kemudian tanda terima respon di checklist, kemudian pilih selalu. Kemudian yang di checklist itu batasi ke 1 tanggapan dan responden dapat edit setelah mengirimkan. Di bagian presentasi, kalau mau diacak silakan di checklist.
Kemudian di bagian quiz ini jadikan quiznya jangan di off. Kemudian nilai segera. Kemudian ini checklistan yang terakhir, responden dapat melihat, ini nggak usah di checklist semua. Oke, setelah sudah kita simpan saja. Kemudian untuk mempercantik tampilan ya, sebab kalau tampilannya seperti ini murid bisa saja bosan ya. Itu kita bisa ubah dengan menyesuaikan tema yang kita buat. Jadi nanti temanya bisa kita ubah-ubah warnanya. Kemudian kasih gambar atasnya biar agak cantik. Silakan pilih menurut selera Bapak Ibu, dan tentu saja nanti disesuaikan dengan pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Sebab kalau misalnya pelajarannya olahraga tapi ininya ini misalnya, tapi ini kan buat serius sih. Kalau olahraga ya pilih olahraga atau yang lain, atau kalau nggak ada ya misalnya ini atau ini, kita pilih saja yang ini ya. Sisipkan. Ini sudah seperti ini. Kemudian fontnya ini bawaan ya lumayan, tidak terlalu banyak, kita pilih yang lucu misalnya. Nah nanti yang berubah itu di soal-soalnya. Kalau untuk jawaban itu akan tetap, fontnya itu akan tetap seperti itu ya. Kalau sudah, ini akan langsung disimpan di Google Drive, jadi Bapak Ibu tidak harus Ctrl S seperti itu ya. Semua ini sudah disimpan. Nanti jangan lupa ini tempat penyimpanannya biar rapi. Bapak Ibu simpan di folder penilaian yang ada di folder Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah tahapan pengujian terhadap soal yang telah kita buat. Pengujian tersebut tidak memerlukan alamat email baru, atau tidak perlu menggunakan atau tidak perlu login lagi menggunakan email yang baru atau email yang lain, karena kita bisa mengecek terhadap soal yang kita buat itu melalui bagian preview. Jadi nanti di preview itu kita bisa menyelesaikan soal tersebut hingga finish dan nilainya muncul atau keluar. Kita klik di bagian preview, nanti muncul tab baru. Jadi sekali lagi tidak perlu alamat email baru atau tidak perlu login lagi dengan email baru, cukup menggunakan bagian preview. Jadi nanti kita bisa mengecek apakah tiap bagian itu sudah yang benar-benar harus diisi sudah diberi tanda untuk diisi semua. Jadi yang ada tanda bintang ini itu wajib ya, atau bahasa Inggrisnya required. Jadi kalau misalnya ini ini harus diisi tapi belum, nah ini bisa kita cek lewat preview. Jadi kalau misalnya belum diisi nanti muncul semacam peringatan, pertanyaan ini wajib diisi. Nah kita isi aja. Kemudian nama jangan lupa, kemudian kelasnya pilih ada 3 misalnya. Nah kemudian kita jawab pertanyaannya. Ini dan ini misalnya. Kalau sudah nanti tinggal dikirim, nanti kita lihat hasil responnya. Suruh beli motor barusan kayaknya ya. Ini sudah, cuman ini sudah, tinggal kita cek di sini di bagian PTS nya. Nah ini
apa yang telah kita lakukan barusan pada saat preview, kita pura-puranya melakukan ujian ya, cuman di bagian preview. Nah ini responnya muncul di sini, itu memuat skor aja yang kita perhatikan di sini. Ini ada emailnya, ini skornya ini, kemudian nama kelas, kemudian jawaban-jawaban yang tadi telah diisi. Ini kalau hijau berarti betul ya. Nah ini respon ini bisa, jadi sebelum kita tugaskan kepada siswa nih, ini respon bisa kita hapus. Jadi bisa seueur teuing kita teh nyoba 100 kali misalnya. Ini semua tanggapan bisa kita hapus, jadi nanti tidak akan ikut pada jawaban yang dibuat atau dikirim oleh siswa. Jadi ini kan cuma pengujian ya. Kalau pengujian ya ini dihapus juga nggak masalah. Begitu. Kita coba lagi untuk melakukan ujian ya. Jadi nanti si jawaban dari siswa berikut hasil atau skornya itu muncul di bagian respon. Nah, nanti kita preview lagi, kita coba lagi sekali lagi. Karena tadi sudah dihapus, ini responnya jadi kosong lagi. Belum ada yang mengisi ya. Karena sudah kita hapus. Kita coba lagi. Ini misalnya ini, terus ini, kemudian ini. Nanti kita kirim. Nah, nanti hasilnya akan muncul lagi di sini, ada respon 1 karena saya barusan sudah menjawab lagi soal saya yang telah saya buat, jeruk makan jeruk ya, yang ujian dan yang menguji itu ngisi juga. Nah ini skornya 10, dimana jawaban yang salah itu nomor 2 dan 3. Jadi kalau misalnya nanti siswa ingin memperbaiki, baik itu misalnya email, nama, atau kelas, itu bisa aja ya karena salah gitu ya. Ini bisa diedit di bagian edit tanggapan. Jadi misalnya mestinya ini jawabannya Yan Cahyana, ini mestinya Yan Cahyani misalnya. Ini bisa diedit lagi. Kemudian kelasnya aduh salah, mestinya TKJ 4 ini malah 3 ya, seperti itu. Ini kita lihat ya, ini yang oranye itu TKJ 3, ini kita dibetulin jadi TKJ 4. Kemudian ini misalnya pengen diubah jawabannya karena tadi dirasa ada yang salah misalnya, kemudian kirim. Nanti setelah dikirim itu responnya akan langsung berubah juga. Nah ini kelasnya berubah jadi TKJ 4, kemudian namanya Yan Cahyani, kemudian skornya sekarang jadi 30, seperti itu. Jadi itu fungsi untuk mengedit yang salah, baik itu identitas maupun jawaban yang telah dijawab sebelumnya. Nah, sebetulnya Google Form sudah menyimpan hasil dari ujian milik siswa ya. Cuma untuk keperluan praktis nanti hasilnya tersebut bisa kita kirim atau kita masukkan ke Excel atau spreadsheet yang ada di Google. Dan nanti di situ akan muncul juga apa-apa yang ditanyakan atau dibuat di soal ujian. Nah ini waktu pengiriman, kemudian email, kemudian skor, kemudian nama, kemudian kelas. Jadi nanti proses
perbaikan juga akan serta-merta langsung terkirim ke spreadsheet ini. Jadi misalnya siswa merubah nama atau merubah jawaban, itu nanti otomatis akan muncul juga ke spreadsheet. Nah, di sini ada tanda seperti ini artinya siswa tadi sebelumnya sudah mengedit nama, kelas, kemudian ini nih tanya jawaban yang kedua dan ketiga itu dirubah. Ini ada keterangan responder update this value, berarti siswa itu sudah mengubah. Jadi apa-apa yang diubah oleh siswa atau peserta ujian itu akan ada tanda seperti ini di ujung, respon update this value, seperti itu ya. Misalnya ingin merubah lagi, itu akan langsung berubah ke apa-apa yang ada di spreadsheet. Misalnya ini nomor 3, ini dirubah jadi jawabannya opsi keempat, dikirim. Dan nanti akan serta-merta akan berubah di sini. Ini diproses dan nanti ini apa? Skornya akan berubah dengan sendirinya juga di Excel seperti itu. Itu hasil pengujian. Nah, selanjutnya hasil pengiriman dari Google Form ke Excel tersebut bisa Bapak Ibu download di bagian file ini. Download sebagai Microsoft Excel misalnya, seperti itu. Nah, nanti bisa Bapak Ibu simpan sebagai hasil ujian. Kita lihat isinya. Cuman kalau sudah di download, ya tidak akan serta-merta nilai atau identitas yang lain berubah di Excel yang kita download. Yang akan berubah cuma di spreadsheet yang online istilahnya. Kalau ini kan sudah offline ya. Meskipun nanti ada keterangan juga sama di sini. Jadi siswa tersebut itu mengubah nama, kelas, kemudian jawaban dari pertanyaan. Setelah tadi Bapak Ibu menyaksikan mulai dari awal pembuatan sampai ke pengujian menggunakan fasilitas preview di Google Classroom, sekarang kita saatnya melakukan finishing terhadap apa yang kita lakukan sejak dari tadi. Namun sebelumnya ini biar tidak bercampur dengan pekerjaan dari atau hasil ujian dari siswa, nanti bekas pengujian kita itu hapus saja dulu. Sudah berhasil dihapus. Nah, tahap selanjutnya itu kita balik lagi ke tugas kelas, dimana kita refresh dulu. Refresh biar nanti nama ujiannya itu berubah, sebab tadi pas awal itu masih menggunakan blank quiz. Ini ada campur-campur yang draftnya kita edit. Ini sudah berubah ya, karena tadi judulnya diganti. Nah, kemudian selanjutnya untuk keperluan ujian di beberapa kelas, seperti pada saat kita membuat penugasan, pada saat KBM online atau daring, ini tinggal di checklist saja. Nanti mau dikirim ke kelas mana saja. Seperti itu, tinggal di checklist. Kemudian yang terpenting nanti disesuaikan tenggat waktunya. Ini nanti batas pengirimannya kapan,
ujian itu berarti hari itu juga. Kemudian batas waktu hari ini misalnya. Nanti batas waktunya ini disesuaikan di sini. Misalnya ujiannya dari pukul 8 sampai 10 atau dari pukul 11 sampai pukul 13 misalnya. Nanti jangan lupa. Kemudian ini topiknya disesuaikan dengan hari dan tanggal di mana pelajaran Bapak Ibu itu dijadwalkan untuk ujian terhadap anak-anak. Barangkali itu saja dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi bagi rekan-rekan Bapak Ibu guru untuk membuat soal baik ulangan PTS, PAS maupun PAT. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.